Halo, salam sehat ya. Di season kali ini saya akan membahas mengenai pertanyaan berikut ini. Ya, bagaimana tanda-tanda bahwa kepala bayi sudah masuk panggul? Tandanya mam sudah mendekati di hari menjelang persalinan. Langsung saja kita bahas, tapi sebelumnya yang belum subscribe channel Medistory, di subscribe dulu di bawah ini. Jangan lupa diklik tombol notification-nya agar Mams tentunya tidak ketinggalan informasi mengenai kesehatan, dan jangan lupa di-share di berbagai tempat agar video ini lebih bermanfaat lagi di luar sana. Langsung saja kita bahas. Ibu hamil menjelang persalinan pasti akan mengalami tanda-tanda berikut ini, bahwasanya tanda-tanda kepala bayi sudah masuk panggul. Itu artinya Mams sudah mendekati di hari-hari yang Mams tunggu, yaitu hari persalinan. Kepala bayi yang sudah masuk panggul itu merupakan tanda-tanda atau ciri-ciri yang khas bahwasanya Mams sudah tinggal menunggu beberapa hari, bahkan menunggu beberapa waktu saja, semakin dekat mendekati persalinan. Dan tentunya di momen-momen ini Mams harus sudah mempersiapkan secara mental dan juga secara psikis agar persalinannya berjalan dengan lancar. Tanda yang pertama adalah sering buang air kecil. Kenapa hal itu terjadi? Karena semakin kepala bayi itu turun, maka akan semakin menekan di kandung kemih yang menyebabkan Mams itu sering buang air kecil. Tanda yang kedua adalah keluarnya lendir pada jalan lahir, dan ini menyebabkan leher rahim atau serviks itu akan semakin menipis. Nah, ketika leher rahim yang menipis ini, hal ini yang membuat untuk membersihkan lendir-lendir yang tersumbat di dalam serviks. Maka dari itu akan lebih banyak lendir-lendir yang keluar dari jalan lahir Mams. Biasanya lendir ini keluar seperti keputihan yang normal, tetapi perlu diingat jika lendir yang keluar itu berwarna merah, bahkan itu berbau, dan disertai dengan nyeri yang hebat di bagian perut bawah, maka dipastikan Mam mengalami keguguran atau mengalami penyulit yang lain. Jadi jika mengalami hal tersebut langsung dibawa ke tenaga kesehatan maupun di dokter kandungan agar dilakukan USG untuk mengevaluasi kondisi bayinya, apakah masih dalam keadaan sehat dan masih ada pergerakan yang aktif atau tidak. Tanda yang ketiga adalah sudah tidak merasakan sesak lagi. Kenapa hal itu terjadi? Karena posisi janin yang semakin turun, tekanan pada diafragma pun juga akan berkurang. Dan tentunya ibu hamil bisa bernafas lebih lega. Perlu Mams ketahui, ibu hamil yang memasuki trimester ketiga, ya, itu akan mengalami nafas-nafas yang pendek, nafas patah-patah. Kenapa hal itu terjadi? Karena ada tekanan perut yang semakin membesar. Tanda yang keempat adalah posisi perut yang awalnya dia muncul ke atas, posisi perut sudah kelihatan sekali turun ke bawah. Hal ini bisa Mams lihat jika Mams posisinya dengan posisi miring. Silahkan dilihat apakah perutnya sudah di bagian bawah itu sudah muncul ke arah ujung bawah atau belum. Itu sangat jelas sekali jika Mams posisinya terlihat miringnya. Tanda yang berikutnya adalah nyeri pada bagian panggul. Kenapa hal itu terjadi? Karena kepala bayi sudah menekan ligamen panggul, yang tentunya membuat ibu hamil itu nyeri pada bagian panggul, bahkan tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Tanda berikutnya adalah sering muncul konpal atau kontraksi palsu. Hal itu terjadi kenapa? Karena semakin turunnya kepala bayi yang turun ke panggul, maka akan muncul kontraksi pada perut Mams. Tentunya Mams harus bisa membedakan mana itu kontraksi asli atau ini masih kontraksi palsu. Bagaimana cara mengetahuinya? Mams bisa lihat video yang sudah saya buat di atas ini. Ya, untuk mengetahuinya silahkan dicek. Umumnya pada usia berapakah kepala bayi ini masuk ke panggul? Umumnya itu terjadi di usia 36 atau 37 minggu. Itu kepala bayi sudah masuk panggul. Namun hal itu bisa berbeda ya, setiap ibu hamil itu berbeda tergantung kondisi dari ibu hamil itu sendiri maupun dari calon bayinya. Kepala
Bayi masuk ke panggul dipengaruhi oleh berbagai faktor ya Mams. Jadi kenapa di usia 36 minggu kepala bayi belum masuk panggul, bahkan ada yang di 35 minggu itu sudah ada yang masuk panggul, itu juga ada. Jadi perlu Mams ketahui bahwa berbagai faktor meliputi faktor kepala bayi yang besar, panggul ibu yang sempit, bahkan ada yang ukuran bayi yang besar, dan berbagai faktor lainnya. Dan hal itu yang Mams harus ketahui, makanya pentingnya untuk melakukan pemeriksaan rutin selama kehamilan untuk meninjau apakah ada penyulit atau tidak selama kehamilan agar segera bisa diatasi dan tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan selama masa-masa mendekati persalinan. Baik, itu saja video yang saya buat di season kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi Mams yang bertanya, dan jangan lupa di-share di berbagai tempat agar video ini lebih bermanfaat lagi. Sekian dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.